Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi semua yang bisa diukur dan hasilnya nanti bisa dinyatakan dengan angka disebut dengan besaran. Contohnya apa? Contohnya panjang. Panjang itu kan bisa diukur. Pakai apa? Pakai penggaris, pakai meteran, dan nanti hasilnya bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, panjang meja 10 cm, panjang bangunan 7 meter. Nah, ada angkanya, ada hasilnya. Lah, kalau ada besaran berarti ada sesuatu yang bukan besaran. Kalau ada benda yang dapat diukur, berarti ada benda yang tidak dapat diukur. Benda yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka disebut bukan besaran. Apa yang tidak bisa diukur? Contohnya, cantik. Cantik itu apa bisa diukur? Tidak bisa, tidak ada alat ukurnya. Cantik itu bersifat relatif. Menurut saya cantik. Menurut orang lain, belum tentu cantik. Contohnya lagi pintar. Pintar itu juga relatif. Jika A dibandingkan dengan B, mungkin A pintar. Tapi jika dibandingkan dengan C, mungkin C jauh lebih pintar. Nah, berarti dia tidak bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, disebut dengan bukan besaran. Besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi besaran pokok ini sudah pasti, jumlahnya pun juga hanya 7. Apa saja 7 itu? Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Panjang, satuannya meter. Alat ukurnya penggaris. Ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup. Kalau penggaris kalian sudah sering menggunakan ya. Mistar itu nama lain dari penggaris. Kalau jangka sorong dan mikrometer skrup nanti akan saya ajarkan sendiri bagaimana cara menggunakannya. Kemudian massa, satuannya kilogram. Lah, selama ini kita menganggap bahwa berat itu satuannya kilogram. Contoh, beratnya beras 2 kilogram. Loh, padahal yang satuannya kilogram itu bukan berat, melainkan massa. Maka mulai sekarang harus kita rubah. Massa beras 2 kilogram, massa jagung 1 kilogram. Alat ukurnya massa adalah neraca atau timbangan. Neraca itu nama lain dari timbangan. Kalau kalian beli beras atau beli apapun di toko itu biasanya menggunakan timbangan. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon atau detik, nama lainnya adalah sekon. Alat ukurnya jam, bisa stopwatch. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, bukan Celcius. Satuannya suhu itu ada 4. Ada Celcius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, ada Reaumur. Yang menjadi satuan pokok dari besaran pokok suhu adalah Kelvin. Kebetulan suhu yang dipakai di Indonesia menggunakan satuan Celcius. Alat ukurnya adalah termometer. Kuat arus listrik satuannya ampere. Intensitas cahaya satuannya kandela. Jumlah zat satuannya mol. Satu-satunya besaran pokok yang tidak mempunyai alat ukur adalah jumlah zat. Lah, bagaimana cara mengetahui nilainya? Nanti dihitung menggunakan rumus. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok jumlahnya 7 mulai panjang sampai jumlah zat. Semua besaran yang tidak termasuk dalam besaran pokok adalah besaran turunan. Disebut dengan besaran turunan karena satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Kita ini menghitung luas. Caranya kan menggunakan rumus panjang kali lebar sehingga ketemu satuannya meter persegi.
Jadi satuannya ini diturunkan dari besaran pokok. Beda dengan besaran pokok. Kalau besaran pokok satuannya sudah pasti, tapi kalau besaran turunan satuannya harus diturunkan dulu dari besaran pokok. Kemudian satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Contoh, saya membandingkan panjangnya meja dengan panjangnya penggaris. Penggaris itu satuannya sentimeter, berarti pembandingnya adalah sentimeter. Saya membandingkan panjangnya meja dengan jengkal. Panjang meja 10 jengkal. Lah, satuannya berarti jengkal. Jengkal itu pembanding antara panjangnya meja dengan panjangnya jengkal saya. Satuan dibagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini satuan yang sudah disepakati secara internasional. Meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, mol, joule, newton itu satuan baku. Kalau satuan tidak baku, satuan yang tidak disepakati secara internasional dan apabila digunakan oleh orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Contoh, anak SD dengan anak SMA mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Kira-kira nanti hasilnya sama atau tidak? Tidak sama. Kenapa? Karena panjang jengkalnya anak SD dan panjang jengkalnya anak SMA tidak sama, lebih panjang jengkalnya anak SMA. Sama halnya dengan depa, jangka ya. Lebarnya ruangan kelas dihitung dengan menggunakan langkah. Ada yang hasilnya 10 langkah, ada yang hasilnya 11 langkah. Loh, hasilnya tidak sama. Nah, berarti langkah itu termasuk dalam satuan tidak baku. Beda kalau satuan pokok, diukur oleh semua orang hasilnya sama. Anak SD dan anak SMA mengukur panjangnya buku menggunakan penggaris, ya hasilnya sama. Kalau 5 cm ya 5 cm, 7 cm ya 7 cm, tidak mungkin berbeda. Nah, satuan sistem internasional dibagi menjadi dua, ada satuan MKS, ada satuan CGS. MKS singkatan dari meter, kilogram, sekon. Kalau CGS singkatan dari sentimeter, gram, sekon. Perhatikan kalimat ini. Panjang kasur 11 jengkal. Dari kalimat itu ada 4 buah kata. Kata panjang, kasur, 11 dan jengkal. Jengkal itu termasuk dalam satuan baku atau satuan tidak baku? Satuan tidak baku karena jika diukur oleh orang yang berbeda hasilnya juga berbeda. Nah, dari kalimat itu kita bisa uraikan satu persatu. Kata panjang. Panjang itu disebut sebagai besaran. Kenapa? Karena panjang ini adalah sesuatu yang akan kita ukur. Kalau kasur berarti benda yang diukur. Yang diukur kan kasur. Benda yang diukur adalah kasur. Dari kasur ini yang diukur adalah panjangnya. Kemudian 11. 11 ini disebut dengan hasil pengukuran. Pokoknya kalau ada kalimat pengukuran, kemudian angka yang ada dalam kalimat itu disebut dengan hasil pengukuran. Yang terakhir adalah jengkal. Jengkal ini disebut dengan satuan karena jengkal ini pembandingnya. Pembanding panjangnya kasur dengan panjangnya jengkal. Nah, kalau sudah ini ada beberapa bacaan, ada 3 bacaan, ada 1 bacaan, kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan nanti hasilnya dikirim ke WA-nya Bu Zidni. Kalau ada pertanyaan bisa chat melalui WA grup. Nanti akan kita bahas sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.